Ya, ini melanjutkan video pertama. Pada video pertama saya membahas bagaimana cara menyelesaikan sebuah pertidaksamaan. Di video pertama itu saya menjelaskan bagaimana apa saja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan sebuah pertidaksamaan. Saya jelaskan apa saja yang dibutuhkan, pengetahuan apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pertidaksamaan. Sudah saya berikan kemarin. Tolong video saya yang pertama pahami dulu sebelum mendengarkan atau menyimak video yang kedua yang kali ini akan saya buat. Kemudian yang berikutnya pada video saya itu saya membahas bagaimana langkah-langkah menyelesaikan sebuah pertidaksamaan. Jadi di situ sudah dijelaskan, saya terus ulang di sini langkah-langkah bagaimana langkah-langkah dalam menyelesaikan sebuah pertidaksamaan. Jadi ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu ruas kanan dijadikan bernilai 0. Jadi ruas kanan dijadikan bernilai 0. Kemudian setelah ruas kanan itu dijadikan 0, maka langkah berikutnya harus menentukan pembuat 0. Jadi menentukan pembuat 0. Setelah menentukan pembuat 0, kita membuat bantuan garis bilangan. Setelah membuat bantuan garis bilangan, maka berikutnya adalah kita menentukan di manakah area positif dan di manakah area negatif. Ini penting. Jadi pada langkah berikut tadi apa? Menentukan area positif di manakah dan area negatif di manakah. Begitu. Kemudian setelah menemukan area positif di manakah dan area negatif di manakah, maka di situ nanti kita akan pilih. Kita milih area negatifkah atau area positifkah tergantung fakta persoalan. Jadi kita memilih area positif atau area negatif itu tergantung fakta persoalan. Setelah kita pilih, ya, di manakah area positif dan di manakah area negatif, kemudian kita sesuai dengan fakta persoalan sudah kita pilih, maka berikutnya adalah kita menentukan solusi atau himpunan penyelesaian. Ya, itulah langkah-langkahnya. Kemudian kemarin juga saya contohkan bagaimana langkah-langkah untuk menentukan solusi atau himpunan penyelesaian. Sudah saya contohkan ke persamaan linier satu variabel, Kemudian saya juga contohkan ke pertidaksamaan kuadrat. Jadi kemarin sudah saya contohkan aplikasi dari langkah-langkah untuk menentukan himpunan penyelesaian atau solusi itu pada pertidaksamaan linier satu variabel dan pada pertidaksamaan kuadratnya. Itu semua pada video 1 itu merupakan materi prasyarat dalam istilah belajar matematika. Artinya itu diperlukan pengetahuan pada video pertama itu dibutuhkan untuk membahas materi kali ini, yaitu pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Jadi dibutuhkan ini. Ya. Sekarang saya sudah ke inti kurikulum kali ini, Kalau kemarin kan materi prasyarat, ini kurikulum. Memang di kurikulum 2013 harus diberikan materi tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, pertidaksamaan nilai mutlak nanti ada beberapa bentuk. Bentuknya yang pertama jadi ada beberapa bentuk. Ya. Bentuk yang pertama itu kalau nilai mutlak fx itu lebih daripada a.
nilai mutlak fx itu nanti lebih dari sama dengan a. Nilai mutlak dari fx itu kurang dari a. Nilai mutlak fx begitu kurang dari sama dengan a. Ini kurang dari. Ini ada bentuk yang pertama nanti ada 4 tipe ini. Ada 4 tipe ini. Nah, ini dengan catatan kalau A-nya itu harus positif. Jadi A-nya harus positif. Kemudian bentuk yang kedua nanti. Nah, jadi ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua nanti yang dibahas adalah kalau ada bentuk A fx, nah, nilai mutlak kuadrat, plus B nilai mutlak fx begitu, plus C nanti ini adalah positif begitu. Nanti berikutnya nilai mutlak A fx kuadrat ditambah B fx begitu plus C positif atau sama dengan 0 itu. Yang berikutnya A dikalikan nilai mutlak fx kuadrat plus B fx begitu plus C begitu negatif. Nah, berikutnya ada 4 tipe. Jadi jenis yang kedua ini juga ada 4 tipe. Ini A fx kuadrat plus B fx plus C negatif atau sama dengan 0. Ini ada 4 tipe. Kemudian tipe yang terakhir nanti yang akan saya bahas itu tipe terakhir yang saya bahas nanti adalah kalau ada nilai mutlak A fx begitu plus B gx gitu plus C nanti ini positif. Ini jenis yang ketiga. Nanti ada A fx plus B plus C positif atau sama dengan 0 begitu. Kemudian ada A fx plus gx gitu plus C negatif ya. Kemudian berikutnya ada A dari fx nilai mutlak fx plus B nilai mutlak gx plus C negatif atau sama dengan 0. Jadi ada 3 jenis inilah yang perlu saya bahas di video kedua ini yang berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Jenis yang satu ada 4 tipe seperti ini. Jenis yang kedua ada 4 tipe seperti ini. Kemudian jenis yang ketiga ada 4 tipe seperti ini. Jadi nanti kalian setelah belajar tentang ini pastikan bahwa kalian bisa menentukan solusi atau himpunan penyelesaian dari 3 jenis dan masing-masing jenis ini memiliki 4 tipe. Ya, jadi tadi ada 3 jenis tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Kali ini akan saya bahas satu persatu, mulai jenis yang pertama. Jenis yang pertama itu nilai mutlak fx. Jadi bentuknya nilai mutlak fx itu lebih dari a. Nilai mutlak fx lebih dari a. Kemudian nilai mutlak fx lebih dari sama dengan a. Kemudian nilai mutlak fx kurang dari a. Kemudian yang keempat nilai mutlak fx itu bukan 0 tapi ini adalah kurang dari sama dengan a. Jadi jenis 1 mempunyai 4 tipe. 4 tipe pertidaksamaan nilai mutlak. Akan saya jelaskan dan saya contohkan satu. Jenis 1 saya contohkan. Yang pertama ini adalah tentukan kalau saya menulis HP itu maksudnya adalah himpunan
penyelesaian. Biar tidak panjang-panjang, saya singkat jadi HP. Tadi kalau saya menulis HP itu maksudnya adalah himpunan penyelesaian. HP dari HP dari nilai mutlak X kurang daripada 3, X anggota bilangan real misalkan. Ya. Jadi jenis 1 itu contoh yang pertama adalah tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X kurang dari 3. Nah, karena pertidaksamaan nilai mutlak ini bagian dari pertidaksamaan, maka dalam menyelesaikan suatu pertidaksamaan nilai mutlak ini, maka juga mengikuti langkah-langkah umum dalam menyelesaikan pertidaksamaan. Itu langkah-langkahnya. Nah, apa langkah-langkahnya? Sama. Langkah pertama itu jadikan ruas kanan itu bernilai 0. Jadi jadikan ruas kanan itu bernilai 0. Tetapi karena ini berkaitan dengan nilai mutlak, maka yang pertama kali harus terselesaikan adalah menghilangkan nilai mutlak. Jadi harus menghilangkan tanda nilai mutlak. Tahulah, sebelum menjadikan ruas kanan nanti bernilai 0, gitu ya. Ya, kita selesaikan, jawab begitu, jawab sekarang. Itu nilai mutlak X begitu kurang daripada 3. Itu kurang daripada 3. Itu persoalannya kan begitu. Nilai mutlak X kurang dari 3. Maka kita harus menghilangkan tanda nilai mutlak dulu sebelum ruas kanan kita jadikan bernilai 0. Sebelum ruas kanan itu dijadikan bernilai 0. Ya, lanjutnya sekarang. Lanjut. Berarti ingat, kalau saya punya nilai mutlak dari X kuadrat itu sama dengan X kuadrat. Kan begitu. Nilai mutlak X kuadrat itu sesuai dengan materi yang sudah saya sampaikan di materi persamaan nilai mutlak. Di persamaan nilai mutlak sudah saya berikan. Nanti kalau andaikan menemukan nilai mutlak X plus 1 kuadrat, ya ini akan hilang nilai. Nilai mutlaknya akan hilang. Jadi nilai mutlak itu kalau dikuadratkan, nilai mutlaknya akan hilang. Itu sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, yaitu materi tentang persamaan nilai mutlak. Ya. Nah, ini saya kuadratkan. Akan nanti nilai mutlak hilang. Jadi kedua ruas dikuadratkan. Tujuannya apa? Kenapa kedua ruas dikuadratkan? Tujuannya ya bidikannya itu agar nilai mutlak itu tandanya hilang. Sudah tidak memuat tanda nilai mutlak gitu. Itu bidikannya dikuadratkan. Dan itu kemarin juga saya jelaskan, kalau ada fx begitu, ada fx kurang daripada gx begitu, di mana fx itu adalah positif. Kemarin saya jelaskan di video pertama, gx juga positif begitu. Kalau ini kedua ruas dikuadratkan, kalau fx-nya positif, gx-nya positif, kedua ruas dikuadratkan, maka tidak akan mengubah. Ini fx kuadrat akan kurang daripada gx kuadrat. Jadi fx kuadrat tandanya kurang dari tetap menjadi kurang dari. Nah, seperti itu. Nah, itu simak lagi video saya. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang ini. Sudah, inilah pengetahuan yang terlibat dalam mengubah nilai mutlak ini. Nah, berarti kalau ini dikuadratkan, maka ini kan jadinya begini. Nah, nilai mutlak X kuadrat, kalau ini dikuadratkan ya nilai mutlak X kuadrat kurang dari 3 kuadrat. Kemudian apa yang terjadi? Berarti kalau ini kuadrat, ingat ini. Jadinya nanti X kuadrat
Ini jadinya min 3 kuadrat negatif. Ya. Dengan bermodalkan ini, pengetahuan tentang ini, kemudian pengetahuan tentang ini, maka sekarang langkah 1 sudah terlaksana. Ruas kanan harus dijadikan bernilai 0. Ya, 0 di sini. Dan 0. Dah. Ini saya hapus. Ini tadi hanya mengingat sejenak, yang lupa jadi teringat. Yang teringat jadi lebih ingat. Nah, ini saya hapus. Ya. Nah, x kuadrat min 3 kuadrat negatif. Ingat lagi, ini banyak pengetahuan. Belajar matematika itu ternyata tidak bisa berdiri sendiri. Ternyata harus melibatkan berbagai pengetahuan yang lain, diramu menjadi satu sehingga menciptakan solusi. Ya. Sekarang akan saya jelaskan. Ingat, di SMP dulu. Kalau ada a kuadrat min b kuadrat sama dengan a min b dikalikan a plus b. Dibutuhkan lagi. Pengetahuan SMP dibutuhkan lagi. Jadi kalau ada a kuadrat min b kuadrat itu sama dengan a min b dikalikan a b. Berarti nanti kalau x kuadrat begitu, x kuadrat min 3 kuadrat ya jadinya x min 3 x plus 3 begitu. X min 3 x plus 3. Dari aturan ini yang kita peroleh di SMP. Nah, jadinya apa sehingga? Nah, seperti itu. Nah, ini setelah apa? Ruas kanan sudah jadikan 0 kan? Berarti langkah keduanya nanti menentukan pembuat 0. Jadi nanti langkah berikutnya adalah menentukan pembuat 0. Pembuat 0 dari siapa? Pembuat 0 dari ini. Berarti apa? X kuadrat min 3 kuadrat itu kan sama dengan x sama dengan 0 gitu kan? Karena mencari pembuat 0. Berarti nanti x min 3 dikalikan x plus 3 sama dengan 0 kan gitu. Berarti ini nanti x min 3 sama dengan 0 atau x plus 3 sama dengan 0 gitu. Maka jadinya adalah x sama dengan ini 3 atau ya bawahnya aja. Berarti ini biar kelihatan x sama dengan 3 atau x sama dengan min 3. Inilah pembuat 0. Inilah pembuat 0. Katanya berikutnya setelah kita bisa atau sudah menentukan pembuat 0, kita sudah menentukan pembuat 0 begitu, maka selanjutnya adalah meminta bantuan garis bilangan. Nah, meminta bantuan garis bilangan. Jadi langkah 3 minta bantuan garis bilangan. Siapa pembuat 0-nya? Min 3 sama berapa? 3. Ini terbuka. Dan ini juga terbuka karena tidak ada tanda sama dengan terbuka. Sudah. Langkah ketiga kita sudah minta bantuan garis bilangan. Berikutnya langkah keempat adalah kita harus mengetahui di manakah area positif dan di manakah area negatif. Lagi-lagi dengan penguji. Ya, kita ingat yang paling enak sebagai pengujinya itu adalah 0, karena 0 itu punya keistimewaan kalau dikalikan siapapun akan bernilai 0 gitu kan. Kalau ditambahkan akan bilangan itu sendiri. 0 itu di antara min 3 sampai 3. Jadi 0 itu di antara min 3 sampai 3. 0 itu di antara min 3 sampai 3. Nah, diuji di mana? Di sini. Nah, kan x sama dengan 0 itu sebagai penggantinya x yang ada di kotak. 0 kuadrat 0. Min 3 kuadrat itu adalah 9. Jadinya min 9. Min 9 negatif. Ingat, min 3 itu pembuat 0. 3 ini juga pembuat 0. Itu kan analogi dengan garis bilangan 0, min 1, min 2 begitu kan? Ini 1, ini 2 kan begitu. Artinya
fungsinya min 3 analog dengan 0 sebagai pembatas area negatif. Kalau ini negatif maka ini positif. Nah, min 3 fungsinya analog dengan 0 pada garis bilangan ini. Berarti ini min 3 juga sebagai pembatas. Kalau ini negatif maka ini positif. Nah, karena min 3 ini analog dengan 0. Karena min 3 ini pembuat 0. Karena pembuat 0 pada garis bilangan ini fungsinya analog dengan 0 pada garis bilangan di sini. Nah, sekarang ini min 3 itu pembatas. Maka kalau negatif, maka ini positif. Nah, langkah keempat, menentukan di manakah area positif dan di manakah area negatif. Sudah. Nah, ini saya hapus. Ini saya hapus. Jadi di manakah area positif dan di manakah area negatif. Sudah. Berikutnya adalah memilih. Pilihan kita positifkah atau negatif tergantung fakta persoalan. Fakta persoalannya apa? Ini fakta persoalannya. Dibaca. Ingat, di awal video 1 cara membaca itu adalah digunakan untuk menentukan siapakah yang kita pilih, area positifkah atau area negatif. Berarti ini dibaca X kuadrat min 3 kuadrat negatif. Berarti yang dipilih ada yang negatif. Nah, inilah pilihannya. Setelah kita pilih, sudah memilih area positif atau area negatif sesuai dengan fakta soal. Dalam hal ini yang dipilih negatif karena fakta soalnya yang diberikan X kuadrat min 3 kuadrat itu adalah negatif. Maka yang kita pilih adalah yang area negatif. Berikutnya, langkah berikutnya adalah menentukan solusi atau HP. Berarti nanti HP-nya adalah begitu. X sedemikian ya, min 3 kurang dari X kurang dari 3 X anggota bilangan real. Jadi X itu di antara min 3 sampai 3. Nah, tulisan ini ada yang serupa, yang maknanya sama tetapi menggunakan tulisan yang berbeda. Kalau nanti ini juga sama halnya, HP-nya juga bisa ditulis seperti ini. Nah, X mega. Ini kan X-nya itu di kanannya min 3. Artinya X-nya itu lebih besar daripada min 3. Tetapi dalam fakta ini X kurang dari 3. Kata tetapi dalam bahasa matematik itu adalah dan. Nah, X kurang daripada 3 X anggota bilangan real. Jadi nanti kalian ketika menemukan persoalan seperti ini bisa menggunakan jawaban yang atas. Misalkan soalnya pilihan ganda, kalau yang atas itu tidak ada, ya berarti kita pilih yang bawah. Kalau bawah tidak ada, ya pilih yang atas. Jadi sesuai dengan pilihan ganda yang termuat di situ. Itulah contoh 1 jenis 1. Contoh 1 jenis 1 dalam menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak linier 1 variabel. Perlu saya ingatkan, karena pertidaksamaan nilai mutlak itu bagian dari pertidaksamaan, maka langkah-langkahnya nanti haruslah sesuai. Kita harus menggunakan langkah-langkah dalam menyelesaikan pertidaksamaan secara umum, ya, gitu. Itu jenis pertama, contoh soal yang kedua. Di situ tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x-1 lebih dari sama dengan 5, di mana X itu anggota bilangan real. Ya, ini merupakan contoh yang kedua. Ini contoh yang kedua. Kedua itu. Ya, kita selesaikan di sini. Nah, ini langkah-langkahnya sama. Karena saya katakan sebelumnya bahwa pertidaksamaan nilai mutlak itu bagian dari pertidaksamaan itu sendiri. Nah, berarti sekarang ini langkah pertama itu adalah ini nilai mutlak 2x
2x min 1 lebih dari 5. Lebih dari sama dengan 5 gitu. Nah, karena di sini ada nilai mutlak, maka langkah pertama sebelum dijadikan ruas kanan itu bernilai 0 adalah menghilangkan tanda nilai mutlak. Ini kedua ruas saya kuadratkan. Dikuadratkan kedua ruas. Dikuadratkan. Kedua ruas dikuadratkan. Maka ininya kalau dikuadratkan berarti nanti ini akan menjadi gitu, akan menjadi nilai mutlak 2x min 1 kuadrat lebih dari 5 kuadrat. Nilai mutlak dari 2x min 1 kuadrat lebih daripada 5 kuadrat karena kedua ruas dikuadratkan. Ingat tadi di awal nilai mutlak x kuadrat itu sama dengan x kuadrat. Berarti nanti nilai mutlak 2x min 1 kuadrat gitu ya sama dengan 2x min 1 kuadrat. Nah, begitu ya. Nah, berarti ini nanti menjadi apa? 2x min 1 kuadrat min 5 kuadrat positif atau sama dengan 0. Jadi 2x min 1 kuadrat min 5 kuadrat. Karena nilai mutlak 2x min 1 kuadrat itu menjadi 2x min 1 kuadrat sesuai dengan ini. Ya, itu sudah saya jelaskan tempo dulu di materi persamaan nilai mutlak. Nah, sekarang langkah 1 sudah terpenuhi. Apa itu langkah 1? Ruas kanan dijadikan bernilai 0 sudah terpenuhi. Berarti kita berikutnya apa? Langkah kedua. Langkah kedua itu katanya apa? Menentukan pembuat 0. Berarti pembuat 0 ditentukan. Berarti ingat, ini berarti 2x min 1 kuadrat min 5 kuadrat sama dengan 0. Lagi-lagi ini nanti menggunakan apa? Nah, kalau ada A min B, ini kan sama dengan A min B dikalikan A plus B, kan begitu kan? Jadi kalau ada A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B dikali A plus B. Jadi ini nanti itu nanti sama dengan kalau ada 2x min 1 kuadrat min 5 kuadrat, A nya itu kan ini, B nya itu 5. Jadinya apa? 2x min 1 jadi A nya itu 2x min 1 min B, B nya 5 berarti min 5. Nah tuh. Kemudian A plus B, A nya itu kan 2x min 1, 2x min 1 plus B, B nya kan 5. Nah kan begitu. Jadinya pasti 2x min 6 gitu kan. Ini 2x plus 4. Nah berarti ini nanti pembuat 0. Berarti ini jadi apa? Jadinya apa? 2x min 6 dikalikan 2x plus 4 sama dengan 0. Dari mana? Perubahan 2x min 1 kuadrat min 5 kuadrat menjadi ini. Ya ini prosesnya dengan menggunakan aturan A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B dikali A plus B. Nah aturan itu. Nah ini saya hapus. Ini nanti pasti jadinya kan 2x min 6 gitu sama dengan 0. Nah, atau 2x plus 4 sama dengan 0. Berarti ini x sama dengan 3 atau x sama dengan min 2. Jadi pembuatnya 0 itu x sama dengan min 2 sama x sama dengan 3. Ya, di sini pembuat 0-nya sudah. Jadi pembuat 0-nya sudah ditemukan, yaitu x sama dengan 3 dan x sama dengan min 2. Setelah pembuat 0-nya sudah ditentukan, maka kita minta bantuan garis bilangan. Langkah berikutnya itu kita membuat garis bilangan. Ya.
3 itu. Kemudian memasukkan pembuat nol. Pembuat nolnya itu min 2. Ada sama dengan, hati-hati, karena ada sama dengan tertutup, dia min 2 begitu. Sama berapa? Sama 3. Ini juga tertutup karena sama dengan. Nah, membuat minta bantuan garis bilangan sudah. Kemudian berarti kita harus menentukan nantinya adalah di manakah area positif dan di manakah area negatif. Jadi kita harus menentukan di manakah area positif dan di manakah area negatif. Ya, yakinlah lagi-lagi menguji dengan 0. 0 itu diantara min 2 sampai 3. 0 dimasukkan di mana? Di pangkal persoalan. Nah, ini pangkal persoalannya. Kalau 0 dimasukkan di sini nanti. Nah, 0 berarti ini itu adalah min 1 dikuadratkan itu adalah 1. Min 5 kuadrat min 25 sama dengan min 24. Berarti 24 itu negatif. Kemudian min 2 itu sebagai pembatas. Ingat, saya contohkan berkali-kali. Ini 0, ini min 1, ini min 2, ini 1, ini 2 begitu. Gitu. Min 2 itu analoginya dengan 0. Pembatas antara area negatif dengan area positif. Gitu. Kalau di sini negatif, maka di sini positif. Karena min 2 itu pembuat 0. Maka fungsinya sama dengan 0 pada garis bilangan ini sebagai batas. Nah, kalau ini negatif, maka ini positif. Ini positif. Kalau ini negatif, maka ini positif. Karena apa? 3 itu pembuat 0 yang fungsinya analog dengan 0 pada garis bilangan ini. Ya, ini saya hapus. Sudah bisa, kita sudah menentukan di manakah area positif dan di manakah area negatif. Nah, saya itu memilih, kita pilih positifkah atau negatif sesuai dengan fakta soal. Kita memilih area positifkah atau area negatif tergantung fakta soal. Fakta soalnya gimana? 2x min 1 kuadrat min 5 kuadrat positif atau sama dengan 0. Hanya jawabannya positif atau sama dengan 0. Berarti yang dipilih ada yang positif. Positif. Ini yang positif. Ya. Nah, kita sudah memilih area, yaitu yang kita pilih area positif karena fakta soal positif atau sama dengan 0. Berikutnya menentukan HP. Berarti HP-nya nanti adalah begitu. X sedemikian. X kurang dari sama dengan min 2 berarti sama dengan atau X lebih besar sama dengan 3, X anggota bilangan real karena mensyaratkan X-nya itu anggota bilangan real. Itulah solusi akhirnya. Contoh ketiga itu dari jenis yang pertama. Contoh ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 3x min 1 min 7 negatif atau sama dengan 0 ya. Ini akan saya jelaskan, merupakan contoh yang ketiga. Berarti ini di sini langkah pertama seharusnya itu sudah terlaksanakan, yaitu ruas kanan bernilai 0. Tapi masanya di sini nanti kita harus menentukan atau menghilangkan tanda nilai mutlak terlebih dahulu seperti contoh pertama dengan contoh yang kedua. Ini dijadikan seperti dulu, nilai mutlak jawab begitu, nilai mutlak 3x min 1 itu kurang daripada 7. Jadi langkah pertama harus menghilangkan tanda nilai mutlak terlebih dahulu. Dengan cara apa? Ini dikuadratkan kedua ruas. Dikuadratkan kedua ruas. Dikuadratkan. Maka yang terjadi adalah ini nanti yang terjadi adalah apa? Nilai mutlak 3x min 1 kuadrat kurang dari 7 kuadrat. Berikutnya nanti adalah
berikutnya nanti adalah 3x min 1 kuadrat min 7 kuadrat negatif atau sama dengan 0. Negatif atau sama dengan 0 di sini. Ya. Di sini sudah. Tadi pertama tadi hanya jadi langkah 1 dan 2 ini bertujuan menghilangkan nilai mutlak. Setelah nilai mutlaknya hilang karena sifat ini, nilai mutlak dari 3x min 1 kuadrat sama dengan 3x min 1 kuadrat. Jadi nilai mutlak kalau dikuadratkan itu hilang, itu sudah saya buktikan di materi persamaan nilai mutlak. Nah, demo dulu. Nah, sekarang sudah ruas kanan sudah bernilai 0. Kalau sudah seperti itu, maka langkah berikutnya apa? Nah, langkah berikutnya adalah menentukan pembuat 0. Nah, langkah berikutnya adalah menentukan pembuat 0. Berarti ini nanti 3x min 1 kuadrat min 7 kuadrat harus sama dengan 0. Nah, ini nanti berikutnya pastilah berikutnya nanti. Ingat di sini. Lagi-lagi menggunakan A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A min B dikalikan A plus B. Lagi-lagi dibutuhkan di sini. Berarti kalau ini nanti ada 3x min 1 kuadrat min 7 kuadrat, A-nya itu 3x min 1, B-nya itu ada 7. Berarti sama dengan, nantinya sama dengan. Ini nanti pasti 3x min 1 min 7 karena A ini B begitu. Ini 3x min 1 plus 7 ini A ini B. Nah, sama dengan 3x min 8 min 1 min 8 ini 3x plus 6. 3x min 1 plus 6. Jadi ini nanti jadinya apa? Jadi 3x min 8 dikali 3x plus 6 sama dengan 0. Dari mana? Ya dari ini. Dari itu. Ya. Nah, diproses jadi ini. Ya, saya hapus ini. Saya hapus. Maka ini nanti. Nah, jadinya kan 3x min 8 sama dengan 0 atau 3x plus 6 sama dengan 0. Berarti ini x-nya ketemu sama dengan 8/3 atau x-nya sama dengan min 2. Inilah pembuat 0-nya. Ya, langkah 1 sudah. Langkah 1 ini sudah. Langkah 2 sudah. Berikutnya langkah 3. Nah, itu meminta bantuan garis bilangan. Nah, siapa pembuatannya? Min 2. Ingat, ini tertutup karena ada tanda sama dengan. Kemudian sama 8/3. Ini 8/3 juga tertutup. Meminta bantuan garis bilangan sudah. Garis bilangan sudah. Berikutnya berarti di manakah area positif dan di manakah area negatif. Langkah keempat. Nah, lagi-lagi cek yang paling enak itu adalah pengujian 0. Di antara min 2 sampai 8/3 ini 0, ada 0-nya. 0 dimasukkan di sini, ini min 1 kuadrat min 1 dimasukkan, ini pangkal persoalannya. Nah, 0 min 1 dikuadratkan 1. Min 7 kuadrat 49. Nah, berarti sama dengan min 48. Padahal negatif, berarti ini negatif. Nah, negatif gitu. Nah, ini pembatas. Karena ini pembuat 0, pembatas area positif sama area negatif. Berarti negatif ini pasti positif. Nah, karena negatif, karena 8/3 ini juga pembatas, ini pasti positif. Nah, yang diminta apa? Fakta persoalan. Setelah menentukan area positif di manakah dan area negatif di manakah, langkah berikutnya itu memilih area positifkah atau area negatif tergantung fakta soal. Ya, fakta soalnya apa? 3x min 1 kuadrat min 7 kuadrat negatif. Berarti dipilih yang negatif. Nah, setelah kita pilih, apa langkah berikutnya? Menentukan solusi atau HP. Berarti nanti HP. Nah,
adalah HP-nya nanti adalah X sedemikian hingga X sedemikian min 2 kurang sama dengan X kurang sama dengan 8/3 X anggota bilangan real. X anggota bilangan real. Sekarang berikutnya setelah ini juga ada penulisan yang berbeda. Nah, ini penulisan ini juga boleh HP adalah begitu. Hati-hati. Ini kan area negatif itu di kanannya min 2. Berarti X nanti lebih dari min 2. Tetapi di kirinya 8/3. Dan X nanti kurang dari sama dengan 8/3. Di mana X anggota bilangan ya. Jadi bisa ditulis yang atas, bisa ditulis yang bawah. Itulah solusi dari contoh yang ketiga.